Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Tidak kata yang pantas diucapkan lidah lisan yang tak bertulang ini melainkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, selaku nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Yang kedua, salam beserta salawat tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Andrendi Putra dari Prodi Budidaya Perairan. Dan adapun rekan-rekan kami dari kelompok kami yaitu kelompok 14, kelompok terakhir dari mata kuliah dasar-dasar manajemen, yaitu yang pertama atas nama Firman Syarif dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Yang kedua Stanislaus William dari Prodi Ilmu Kelautan. Yang ketiga Rahmi Sari dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Yang keempat Masita dari Prodi Budidaya Perairan. Yang kelima Siri Rahayu dari Prodi Budidaya Perairan. Yang keenam Salpi Ekayanti dari Prodi Budidaya Perairan. Dan yang ketujuh Irna dari Prodi Budidaya Perairan. Dan yang terakhir kedelapan Anggun Citra dari Prodi Ilmu Kelautan. Dan mengefisienkan waktu, dalam Al-Quran menyebutkan unsur makola wala tansur mankola. Pandanglah apa yang ia katakan dan jangan pandang yang mengatakan. Baiklah, kami akan memaparkan materi, kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi dari kelompok lain. Dan dengan kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Saya akan memaparkan materi kesimpulan dari Actuacting. Actuacting adalah manajemen yang berhubungan dengan kegiatan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan suatu karyawan agar bisa bekerja sama dan bisa bekerja secara efektif dan efisien agar terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan agar karyawan mampu membangun perusahaan yang nyata, yaitu harus mampu memegang kemampuan yang bermotivasi dan berkomunikasi. Contoh, seorang manajer mampu memotivasi agar karyawan mau mengikutinya dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sekian. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi controlling. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tipe-tipe pengawasan yaitu 1. Pengawasan pendahuluan atau preliminary control. 2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung atau kekurangan kontrol. 3. Pengawasan feedback atau feedback control. Tahap proses pengawasan yaitu menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanislaus William Permadi dari Prodi Ilmu Kelautan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut SIM adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi yang mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen.
Sekian dari saya, terima kasih. Struktur manajemen yang pertama yaitu direktur utama, direktur, manajemen pemasaran, manajemen produksi, divisi pemasaran, divisi, dan divisi produksi. Direktur utama. Tugas direktur utama mengkoordinasikan dan mengawasi serta memimpin manajemen perseorangan dan memastikan semua kegiatan usaha perseorangan dijamin sesuai visi dan misi. Nilai seseorangan mengawasi pengendalian tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Direktur utama adalah seseorang dari pengelola manajemen yang memimpin, menguasai bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Tugas direktur ekstra mewakili perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam skala nasional maupun internasional, mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan atau hukum dalam skala nasional maupun internasional. Internal, mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan yang telah dibuat, menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam undang-undang perseorangan, terbatas, dan anggaran dasar di perusahaan. Manajemen perusahaan sering disebut marketing. Manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis marketing ini, menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Tujuan manajemen pemasaran: menciptakan demand atau permintaan, meningkatkan keuntungan, menciptakan pelanggan baru, manajer adalah memimpin di setiap divisi sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk kerja mencapai tujuan bersama. Motivasi seluruh anggota tim untuk kerja mencapai tujuan bersama. Tujuan manajer mengatur keseimbangan sebuah manajemen, melakukan perencanaan, mengelola, dan memeriksa kegiatan dalam manajemen, menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberi pengaruh baik kepada karyawan. Manajemen produksi: seseorang terlibat dalam koordinasi, perencanaan, dan juga kontrol proses produksi, serta bertanggung jawab terhadap proses dan barang di dalam sehingga proses produksi bisa dilakukan secara efisien dengan jumlah yang akurat. Tugas produksi: menguasai proses produksi, menyusun jadwal produksi, memastikan anggaran bayaran produksi yang efektif. Tugas divisi pemasaran: mendengarkan kebutuhan pelanggan, memantau persaingan nilai kerja, mengordinasikan dengan pemasaran. Divisi merupakan suatu kelompok atau satuan dalam suatu bisnis. Tugas divisi: menjalankan semua kebijakan, prosedur, dan aturan yang ditetapkan perusahaan. Divisi produksi: suatu kegiatan yang ada perusahaan yang bertanggung untuk mengatur kegiatan yang diperlukan bagi produksi. Tugas divisi produksi: mengawasi pelaksanaan proses mulai dari bahan baku menjadi bahan jadi. 5 yaitu
kesimpulan materi tantangan manajemen di era globalisasi. Era globalisasi adalah salah satu tantangan dalam proses manajemen. Intensitas persaingan antara perusahaan, kekuatan posisi pembeli dan pemasok, ancaman produk pengganti dan perusahaan digital adalah tantangan-tantangan dalam era globalisasi yang akan dihadapi langsung oleh manajer. Dan yang keenam, kesimpulan dari materi manajemen persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Yaitu kesimpulan dari materi manajemen mutu. Kepuasan merupakan satu kata yang cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu atau kualitas. Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga. Secara fisik, barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, istimewa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi non-profit, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi, sehingga pelanggan merasa puas tanpa adanya keluhan atas pelayanan yang didapat dari organisasi tersebut. Yang kedelapan, kesimpulan dari materi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, dan melancarkan proyek. Selanjutnya adalah kesimpulan dari manajemen isu dan manajemen krisis. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen isu. Manajemen isu adalah suatu proses manajemen yang bertujuan untuk membantu 1. Melestarikan pasar, 2. Mengurangi resiko, 3. Menciptakan peluang, dan 4. Mengelola citra sebagai aset organisasi atau perusahaan, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun para stakeholder. Pendekatan manajemen isu ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam menganalisis sebuah isu, yaitu 1. Pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem terhadap manajemen isu merujuk pada teori sistem dari prinsip manajemen bisnis William G. Scott 1961, mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah sistem di mana semua bagian saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. 2. Pendekatan strategik. Pendekatan strategik yang mereduksi ketidakpastian melengkapi pendekatan sistem. Pendekatan ini mempertimbangkan sebagai faktor seperti kajian keputusan strategik, proses organisasi, perilaku manajemen, dan perilaku sosial politik, dan mengembangkan suatu pemahaman atas peristiwa yang terjadi dan aksi organisasi. 3. Pendekatan retoris. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap model manajemen isu Case, Jones, dan Crane, yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan retoris yang tertarik pada wacana, korporat, dan public relations. 4. Pendekatan terintegrasi dikenalkan oleh Taylor Vasquez dan Dorley melalui artikel mereka Merck and Age atau Activities, Engagement and Framework Extending Issue. Manajemen yang diterbitkan dalam jurnal Public Relations Review pada September 2003. Pendekatan ini menjelaskan bahwa dialog aktif atau keterlibatan antara organisasi dengan publiknya merupakan cara yang paling efektif dalam mengelola isu. Manajemen krisis. Secara umum,
Krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun 3 elemen umum untuk mendefinisikan krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam waktu singkat. Di sini, manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Proses manajemen krisis. Manajemen krisis adalah sebuah proses sehingga tidak hanya terdiri dari satu bagian. Sebaliknya, manajemen krisis justru dibagi menjadi beberapa fase seperti berikut ini. 1. Prakrisis. Secepat pun tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi suasana kritis tidak berarti mengabaikan berbagai langkah persiapan. Fase prakrisis adalah fase dilakukannya berbagai pencegahan dan persiapan. 2. Respon krisis seperti namanya. Fase ini merupakan saat seluruh tim manajemen krisis bertindak langsung menangani krisis. Adapun respon krisis adalah perkataan maupun perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis terjadi. 3. Pasca krisis. 4. Ketika krisis telah dilalui, organisasi biasanya dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, tim manajemen krisis tidak lantas berhenti melakukan pemantauan. Manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Nah, strategi yang digunakan dalam pemasaran mencakup pengidentifikasian konsumen sasaran, menentukan peranan periklanan dan bauran promosi, menunjukkan tujuan dan besarnya anggaran promosi, memiliki strategi kreatif, menentukan media serta melaksanakan program tersebut dan mengukur efektivitasnya. Manajemen pemasaran ini sangat penting dalam perusahaan komersial dan bisnis untuk memenuhi persaingan yang semakin ketat dan memenuhi kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya. 11 yaitu kesimpulan dari materi entrepreneur. Istilah wirausaha berasal dari kata entrepreneur dalam bahasa Prancis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go between atau perantara. Secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan atau wirausaha adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Menjadi seorang entrepreneur berarti secara langsung memperbaiki status ekonomi keluarga, pada khususnya dalam memperbaiki ekonomi bangsanya, pada umumnya karena mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan. Ada 7 sifat-sifat entrepreneur yang sejati yang cepat sukses yang dimiliki antaranya. Pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Yang ketiga, bekerja keras. Yang keempat, pengambil resiko. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, keorisinilan. Dan yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari materi kesalahan-kesalahan pengusaha pemula. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula yaitu yang pertama, perencanaan bisnis tidak berorientasi jangka panjang. Menjalankan usaha tanpa memiliki perencanaan matang tentunya sangat beresiko mengalami kegagalan. Tidak hanya perencanaan matang tentang produk, strategi pemasaran, dan berbagai jenis rencana cadangan akan membuat bisnis berjalan dengan lambat atau bahkan jalan di tempat. Orientasi berbisnis adalah investasi untung periode waktu yang lama.
Oleh karena itu, menyiapkan hal-hal terkait perencanaan dengan matang sebelum usaha dimulai sangatlah penting. Yang kedua yaitu tujuan yang tidak jelas. Mempunyai tujuan dalam berbisnis hukumnya wajib. Dengan adanya tujuan, suatu kegiatan usaha akan berjalan dengan lebih teratur dan lancar. Sebaliknya, saat tidak mempunyai tujuan dalam berbisnis, maka akan banyak sekali masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya yang ketiga adalah telat memutuskan berbisnis. Kesalahan berikutnya yang harus dihindari oleh para pebisnis pemula adalah jangan sampai telat masuk ke dalam pasar. Saat sudah mempunyai tujuan dan perencanaan yang matang, lebih baik langsung saja mengeksekusinya. Semakin cepat realisasi bisnis dilakukan, maka semakin cepat pula kita dapat mengejar pasar. Yang keempat yaitu pengelolaan keuangan tidak baik. Untuk bisnis dalam skala kecil, pengelolaan keuangannya mungkin tidak terlalu rumit. Namun saat memegang usaha dalam skala yang cukup besar, manajemen keuangan jadi hal yang sangat penting. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat perusahaan bisa melihat dengan baik tentang berbagai aspek keuangan, seperti laba, rugi, modal, dan lain sebagainya. Selain itu, memiliki pengelolaan uang yang baik bisa membuat perusahaan mengambil keputusan dengan lebih akurat. Oleh karena itu, agar usaha bisa berjalan dengan lancar, memiliki sistem pengelolaan uang yang baik merupakan hal wajib untuk dilakukan. Yang kelima yaitu menutup diri dari saran dan kritik. Terbuka pada saran dan kritik merupakan langkah penting dalam berbisnis. Kedua hal tersebut dapat digunakan untuk membangun bisnis menjadi lebih bagus lagi. Apabila hal tersebut diabaikan, itu merupakan salah satu tanda bahwa kamu adalah pebisnis yang tidak mau berkembang dan angkuh. Menjadi orang yang anti kritik dan saran hanya akan membuat bisnis tidak berkembang. Meskipun begitu, dalam menerima kritikan dan juga saran, harus selektif. Pilih saja saran serta kritik yang bisa membangun kelangsungan usaha. Dan materi terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari materi tipe-tipe customer atau klien. Jadi customer adalah seorang individu maupun kelompok yang dapat memberikan pengaruh kinerja untuk dapat memenuhi standar kualitas dengan selalu mempertimbangkan banyak faktor seperti harga, kualitas pelayanan berdasarkan keputusan sendiri. Adapun tipe-tipe customer yaitu yang pertama tipe cheap customer. Tipe ini cenderung didorong oleh faktor penghematan. Mereka akan selalu menanyakan masih bisa kurang, ada gratisannya, dan ada bonus. Maka untuk penanganan untuk customer seperti ini, Anda harus pandai mempromosikan produk semenarik mungkin. Yang kedua yaitu tipe difficult customer. Tipe difficult ini biasanya selalu berpandangan negatif tentang produk yang akan dijual karena biasanya memiliki pengalaman buruk dalam membeli produk yang sejenis. Yang ketiga yaitu tipe sophisticated customer. Saat berhadapan dengan customer seperti ini, kita harus menguasai knowledge tentang produk yang akan ditawarkan. Karena tipe seperti ini lebih detail dan cerdas. Customer akan selalu melakukan research terlebih dahulu sebelum membeli produk. Dan yang keempat yaitu tipe affluent customer. Customer tipe ini merupakan faktor terpenting untuk dipertimbangkan dalam usaha pemasaran. Karena mereka adalah sebuah aset bagi bisnis kita. Customer ini yang tidak banyak memikirkan mengenai harga. Kita hanya harus memberikan perhatian individual agar memikat untuk menjadi customer tetap dan pada akhirnya mendorong pembelian berulang.